Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha la ziu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fattaqullaha ibadallah wa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Wa alamu ikhwati fil imani wal islam anna min ta'alimi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad fadlana bi hadhihi al-amr mimma yaqul badiru bil 'amali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya. فلا بد علينا أن نتمسك بهذا التعليم فاتقوا الله فيه لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tinantinya mari salatkan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah. Siang hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kesempatan yang baik kita duduk sejenak setiap hari Jumat untuk mengevaluasi diri agar selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Memastikan diri menjadi hamba yang baik, yang taat kepada Allah, agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Di tengah zaman fitnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu nubuat Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aratin minad dunya. Bersegeralah kalian berbuat baik karena akan ada fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana di pagi hari orang mukmin, sore hari udah jadi kafir. Sore mukmin, pagi jadi kafir. Ia menjual agamanya dengan sedikit saja dari dunia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, jauh-jauh hari Rasul udah kasih satu warning kepada kita semua, peringatan keras akan ada fitnah gitu. Yang fitnah itu seperti potongan malam gelap gulita. Namanya gelap gulita berarti arah tidak jelas, berarti warna tidak jelas, di depan kita tidak jelas, semua tidak jelas, namanya gelap gulita. Dampaknya dari fitnah yang sangat dahsyat ini, orang bisa berubah agama sekejap. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Dan alasannya sangat remeh. Ia menjual agamanya dengan sedikit saja dari dunia. Kalau zaman benar, agama bagi mukmin itu tidak bisa dibeli apapun. Karena ia adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada sebagian hambanya, agama itu. Jangan pernah anggap remeh. Kesehatan Allah kasihkan ke semua hambanya. Bahkan kucing lebih cepat sehat daripada manusia. Istri dikasih semua, hambanya dikasih. Oke. Kambing punya istri banyak. Kucing istrinya banyak. Manusia cuma satu. Jadi kalau perkara banyak-banyakan istri, hebatan kucing. Harta semua hambanya dikasih. Yang mukmin dikasih, yang kafir dikasih. Yang baik dikasih, yang jahat dikasih. Urusan harta
nggak ada urusan sama baik sama buruk. Tapi urusan hidayah, kebenaran, hanya dikasih oleh Allah kepada sebagian hambanya. Dan tingkat hidayah yang paling tinggi dikasihkan kepada 25 orang, namanya Rasulullah itu. Itu pilihan. Jadi bagi manusia yang benar, otaknya lurus, dia tidak akan menggadaikan agamanya. 2 rakaat fajar saja, 2 rakaat fajar saja, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi agama secara keseluruhan. Logikanya paling gampang. Anda sehebat apapun Anda di sini, maksimal Anda menikmati cuma 62 tahun. Kurang atau lebih. Itu kalau dapat banyak. Dapatnya paling 2 rumah, 1 istri. Enggak lebih. Kompetensi kita mendapatkan dunia itu terbatas. Seandainya ada orang sampai mengumpulkan 1000 pulau, 100 istri, 1 juta mobil, ia hanya bisa menikmati terbatas. Karena Allah memang tidak kasih kemampuan manusia menikmati di dunia itu kecuali terbatas. Makan cuma 1 senti lidah, demikian yang lain. Itulah kemampuan yang Allah kasih. Sementara kalau Anda mempertahankan hidayah ini, Anda akan menikmatinya pada waktu yang tak terhingga. Logik. Nggak bisa dibanding. Jangan bodoh. Nah, di tengah fitnah, situasinya beda. Orang bisa jual agamanya dengan sedikit saja urusan dunia. Dampak saking dahsyatnya fitnah, terbolak-balik ukuran. Imam Baihaqi meletakkan ini di cabang iman ke-16. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, minimal ada 4 situasi yang menghinggapi kita semua. Kita mau ya kita dihinggapi, nggak mau ya kita dihinggapi. Yang pertama, kita ada di masa globalisasi. Akhirnya kita masuk dunia seperti desa kecil. Budaya dimanapun masuk ke kita, budaya kita masuk ke mereka. Udah bercampur. Yang kita makan hari ini juga nggak tahu itu makanan siapa. Anak-anak kita sudah nggak bisa makan makanan kita semua. Sudah makan makanan mereka sendiri. Baju yang kita pakai nggak tahu ini baju siapa. Yang jelas sudah beraduk. Sampai batas ini nggak apa-apa. Tapi kalau sampai beraduknya agama jadi perkara. Karena ada program One World, One Religion. 1 dunia, 1 agama. Agama kebajikan. Yang penting baik. Sudah nggak perlu agamamu apa. Yang penting baik. Baik itu yakni baik sosial. Coba kalau globalisasi sampai, kalau sekat ekonomi sudah lenyap, uang bisa beredar dimanapun. Ya. Sekat budaya lewat dimanapun. Sebentar lagi sekat politik, distribusi bangsa sudah. Bisa jadi nanti ke depan ada orang namanya aku warga dunia, tinggal di Indonesia. Aku warga dunia, tinggal di Jepang. Beredar, sekat-sekat akan hilang. Juni Eropa, Juni apa, nanti Juni Asia, Juni, terjadi Juni. Nah, kalau sampai level ini nggak apa. Tapi kalau sekat agama hilang, 3 agama 1 Tuhan, semua agama masuk surga. Ini yang membuat kita harus waspada. Gitu. Karena yang dibawa Rasulullah itu qul la ilaha illallah takhulal jannah. Ada tauhid, ada beriman pada hari akhir. Hidup bukan hanya di sini. Satu hal, hidup bukan hanya di sini. Kalau hidup di sini nggak perlu agama. Kalau hidup cuma di dunia nggak perlu agama. Karena filsafat udah bisa menyelesaikan hidup di dunia. Plato udah menyelesaikan, Aristoteles udah menyelesaikan. Sebelum Masehi, filsafat udah menyelesaikan urusan dunia. Tapi dia tidak sanggup ngurusin pasca dunia. Karena dia tidak akan pernah paham. Dan Allah ciptakan hidup ini bukan hanya di dunia. Ada kehidupan pasca dunia. Yang kedua, kita sekarang hidup di masa namanya postmodern. Postmodern sebenarnya kan 1980-an itu postmodern. Dan ciri postmodern itu adalah orang hidup di bawah naungan citra, persepsi. Anda tidak mengambil keputusan dari substansi, tapi dari persepsi tentang objek atau citra. Semua kita sekarang ada di situ. Anda beli mobil, bukan beli mobil, tapi beli persepsi tentang mobil. Makanya mobil yang sama
kasih merek yang berbeda, harganya beda. Kalau sampai urusan produk nggak apa-apa. Tapi kalau sampai urusan perilaku, nggak penting jadi orang jujur. Yang penting dipersepsikan jujur. Nggak penting jadi orang soleh. Yang penting dicitrakan soleh. Nggak penting jadi orang baik. Yang penting dipersepsikan, dicitrakan baik. Ini kalau ditarik dengan pandangan agama namanya nifak. Pelakunya namanya munafik. Nggak penting jadi orang yang baik agamanya, yang penting dicitrakan baik. Dan betul, baik agamanya itu pakai peci, pakai serban, selesai. Sejahat apapun Anda, yang penting sering pakai peci, pakai serban, selesai. Gitu. Kita bisa terdorong ke situ. Yang ketiga, kita ini hidup di zaman revolusi yang keempat, industri informasi. Kita setiap hari mendapatkan informasi berjuta-juta megabyte, gigabyte. Dan setiap informasi itu rumusannya berpengaruh di otak. Tidak ada informasi yang hilang, yang nggak bisa itu di-recall, tapi tetap ada di sini. Makanya terkadang kita bisa teringat oleh satu momen 50 tahun yang lalu karena ter-recall. Jadi otak itu mirip hard disk mirip otak, bukan otak hard disk. Jadi dia ada, dihapus, nggak bisa dihapus. Bahkan psikolog mengatakan orang yang trauma itu tidak dihapus, yang ditumpangi aja, tidak bisa dihapus, hanya tertumpangi aja. Nah, numpangnya kuat supaya nggak muncul. Kita setiap hari kasih informasi, membuat kita akhirnya puyeng. Dampaknya sekarang terasa. Kita sekarang pusing membedakan informasi yang benar sama yang bohong. Kalau ada informasi bohong, tapi pembuatnya ingin dianggap benar, masih difoto, dikasih stempel kredibel, disebar, itu kredibel. Kalau ada informasi benar, oleh para petarungnya, supaya jadi informasi bohong, kita foto, kita kasih stempel hoax, diadu, puyeng kita. Itulah yang membuat kita akhirnya ngeri. Karena Rasul pernah mengatakan, ya tiala ummati zaman, yusaddaqu fihil kadhibu wa yukadzibu fihis shadiq. Akan datang masa di mana orang yang benar dibohongkan, yang bohong dibenarkan. Jadi pembohong kita anggap benar, yang jujur kita anggap bohong, puyeng kita. Dan kita ada di situ sekarang, puyeng kita sekarang dapat informasi. Ini orang benar apa orang jahat, puyeng kita ngelihatnya. Ini pengkhianat apa pejuang, puyeng kita ngelihatnya. Puyeng, nggak jelas. Dulu gampang, ulama baik, ulama benar, gampang kita. Sekarang ini ulama baik, ulama jahat, mirip, puyeng kita. Saking tumpang tindihnya informasi. Terakhir kita ada lebih rumit lagi, kita sekarang ada di post-truth. Kerja post-truth lebih rumit daripada postmodern, karena menggunakan sebuah kebenaran yang ada dilebarkan kemana-mana. Mirip kerja halo efek, tapi lebih dahsyat daripada kerja halo efek. Dipakai di berbagai hal, bisa di marketing, bisa di politik, bisa di sosial, bisa di apa saja. Orang bisa terkesima dengan kebohongan padahal itu adalah terkesima dengan fakta padahal itu kebohongan yang menjadi fakta. Ini tidak terlalu jauh kalau disebut dengan fitnah. Meskipun Rasul tidak menyebutkan fitnah yang dimaksudkan fitnah mana, tapi kita di masa itu, sebagian dirahmati Allah. Gitu. Yang dampaknya, memang kalau kita tarik, semua fitnah itu dampaknya adalah orang jauh dari agama, puncaknya murtad. Gitu. Semua fitnah itu hasilnya satu, orang jauh dari agama, puncaknya murtad. Murtad formal keluar dari agama. Itu formal, murtad. Murtad yang tidak formal menjual sikap benar. Hari ini bersikap A, besok bersikap B. Ada harganya. Besok lagi bersikap C, lain lagi harganya. Besok bersikap D, lain lagi harganya. Anda semua orang yang punya data, data bisa dijual, harganya ada masing-masing. Itu namanya menjual agama. Di bawahnya lagi, bawahnya lagi. Dan provokasinya dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Gitu. Kalau di zaman Rasulullah SAW, satu kebohongan itu membuat orang
Itu bisa di zaman awal, bukan zaman Rasul. Satu kebohongan itu membuat orang langsung tertandai sepanjang masa. Tidak akan pernah dipercaya pembicaraannya. Tandai sepanjang masa. Sekali bohong. Tapi hari ini bohong itu bagian dari budaya. Kalau nggak bohong, nggak rame. Jadi saudara yang dirahmati Allah, ini yang disebut tantangan kita beragama. Tidak terlalu salah kalau disebut ini fitnah. Nah, Rasulullah SAW kasih solusi, badiru bil a'mal, suruh bersegera berbuat baik. Gitu. Karena dampak dari fitnah itu adalah orang keluar dari agama, puncaknya murtad. Orang jauh dari agama, puncaknya murtad. Ternyata solusinya suruh berbuat baik. Kenapa? Langsung solusinya berbuat baik saja yang pertama. Dengan berbuat baik, seluruh fitnah tidak masuk. Ibarat seorang laki-laki yang digodain banyak cewek. Cara menyelesaikan godaan itu adalah dengan menikahi yang benar. Begitu dia nikah pasti berkurang. Gitu. Anda kalau kokoh agamanya, rajin berbuat baik dan macam-macam, orang godain males. Ada orang bener. Karena di konteks teori membuat pengaruh, yang dibuat itu pasti yang kuning. Yang jelas tidak mungkin, nggak akan dipengaruhi. Yang jelas sudah setuju, nggak mungkin dipengaruhi, udah sama kok. Yang dipengaruhi yang kuning. Maka kalau di warna marketing ada merah, ada kuning, ada hijau. Yang hijau itu yang pro, jelas pro produk kita biarin. Nolak produk kita biarin. Yang kuning, yang ACDC, Muslim tapi nggak jelas, nah, itu yang dipengaruhi. Kalau jelas enggak. Itu sama aja ngecat Hajar Aswad, nggak akan pernah berubah, pasti itu. Nah, jadi dengan banyak berbuat baik, Anda clear, Anda sudah nikah. Yang cewek-cewek yang mau malas. Yang kedua, dengan berbuat baik itu minimal membuat kita tidak pusing dengan urusan itu. Makanya cara membuat kita nggak terpengaruh dengan cara tidak dengar. Makanya kalau sekarang nggak mau dengar, tutup semua handphone. Udah selesai. Karena kebajikan engkau udah kenal. Gitu. Sholat itu baik, hijab itu baik. Orang ngomong apa kan kita nggak dengar, jadi kita kokoh aja. Jujur itu baik. Makan halal itu bener. Orang kan nggak ngerti ngomong apa, wah lo miskin, kita kan nggak denger. Jadi yang udah kita bener aja. Gitu. Anggap aja kanan kiri nggak ada orang. Kita fokus berbuat baik. Dengan cara berbuat baik, kita akhirnya habis energi kita untuk berbuat, bukan terkecoh oleh situasi. Dengan banyak berbuat baik, apalagi berbareng-bareng, itu bahkan bisa membuat mereka berhenti total karena maling tidak akan masuk ke rumah yang anjingnya menggonggong 24 jam. Kalau masjid ini rame, taklim rame, sholat rame, orang bener rame, semua rame, orang mau ngomong juga pusing. Jadi ternyata rumusnya berbuat baik. Rasulullah SAW di konteks berbuat baik ini memberikan satu guidance yang simpel sekali, ada namanya 3 pintu kebajikan. Dan kalau 3 pintu kebajikan ini dijalankan, insya Allah perbuatan baik itu amrul. Awala adulukum ala wabil khair. Bukankah saya sudah tunjukkan pintu-pintu kebajikan, kata Rasulullah kemudian memberikan 3 hal. Yang pertama adalah qiyamul lail. Dengan qiyamul lail orang akan menanggung beban agama. Beragama ini Bapak, itu berat. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Jujur itu berat. Makan halal itu berat. Bergaul halal itu berat. Jadi pegawai yang benar itu berat. Tapi insya Allah kalau Allah tolong, Allah ringan. Nah, cara membuat kita kokoh itu qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila sampai akhir sanulqi alaika qaulan thaqila. Wahyu itu berat. Karena berat maka Allah nyuruh Rasul qiyamul lail dulu baru dikasih wahyu. Agama ini berat, tapi kalau kita qiyamul lail kokoh kita. Jadi kita kokoh memegang agama, enggak terpengaruh. Yang kedua adalah siam, as-shaum. Karena as-shaum itu junnah. Puasa itu karena kebajikan itu 2, mengerjakan yang wajib, berhenti dari yang haram. Dengan saum kita insya Allah berhenti dari yang haram. Jadi udah 2. Yang terakhir, pintu kebajikan yang terakhir adalah sedekah. Dengan banyak sedekah kita akhirnya melepas keterkaitan dengan dunia. Karena dunia inilah yang menjadi sebab orang bisa menjual agama tadi. Ya bi udinahu bi arad minad dunya. Kita latihan melepas. Kenapa orang berubah sikap? Bahkan sampai level menjual agama.
Kenapa orang bisa menjual ayat? Duit. Nah, kita dilatih untuk menjual duit. Jadi akhirnya kita nggak tertarik lagi. Nah, sedekah juga mendorong kita untuk memperbesar cakupan kebajikan. Karena banyak sekali kebajikan yang modalnya harta. Jadi insya Allah kalau kita sering sedekah, maka insya Allah banyak kebajikan yang kita jalankan. Ada qiyamul lail, ada shaum, ada sedekah. Kalau ini kita kuatkan, insya Allah kebajikan yang lain ambrol. Dan di sana ada pintu gerbang kebajikan. Ada pintu kebajikan, ada pintu gerbang kebajikan. Namanya thalabul ilmi. Hadis Rasulullah, mayuritillahu bi khairan yafaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agamanya. Jadi kalau kita rumuskan, kalau insya Allah majelis ilmu rame, Anda semua rajin thalabul ilmi supaya kokoh pemahamannya. Jadi nggak gampang terkecoh. Kenapa kita gampang difitnah? Karena nggak kokoh pemahamannya. Kenapa gampang dibodohin? Karena nggak kokoh pemahamannya. Kalau kokoh nggak bisa dibodohi, nggak bisa difitnah, nggak bisa dikecoh. Kita tetap tahu yang bohong mana, yang jujur mana, yang soleh mana, yang dia memang setengah soleh mana. Karena paham. Setelah thalabul ilminya rame, qiyamulnya rame. Kalau qiyamul rame, otomatis sholat jamaah rame. Kalau qiyamul aja rame, apalagi sholat fardu. Kemudian saum rame, sedekah rame. Jadi akhirnya anjing ini menggonggong semua. Kalau kebajikan ini syiar, fitnah hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah jaga agama kita. Kita bertemu Allah sementara kita insya Allah husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menginspirasi. Allah berfirman, wal asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاتقوا الله عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فأطيعوه واتقوه وكونوا مخلصين متقين مطيعين لله فاتقوا الله ولا بالشرك تمرة لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأمرنا سبحانه وتعالى نصلي ونسلم على نبينا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا وتب علينا انك تواب رحيم. اغفر لنا ولذنوبنا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين جميعا ارحم الراحمين. وانصر المسلمين في كل مكان. وانصر المسلمين في كل مكان. وانصرنا واحفظهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.